Halo, selamat malam semuanya. Kembali di Happy Life malam ini. Senang sekali kita kedatangan satu tamu istimewa. Beliau bernama Andre Wijaya, seorang Master Practitioner of Neuro-Linguistic Programming atau singkatan dari NLP. Nah, NLP ini sebetulnya apa? Karena saya sering sekali sebetulnya mendengar istilahnya NLP. Nah, hari ini saya minta dengan hormat kesediaannya kepada Bapak Andre untuk menjelaskan kepada kita apa sih NLP ini. Waktu dan tempat saya persilakan ya. Oke, terima kasih Cimoni. Oke, perkenalkan nama saya Andre dan saya ucapin salam kenal ya buat semua. Ko Tri, Romo Wirya, Cilina, Ko Himawan, Bu Haryati, Pak Anwari, Cilokni, Romo Edi, sama ini Dokter Susanti ya, bener ya? Ibu Susanti, Oh, Ibu Susanti. Ibu Dwi Susanti. Oh, oke, saya pikir dokter. Oke, thank you. Nah, saya izin share doang dari apa yang selama ini saya dapat. Jadi di sini saya tidak ada niat untuk menggurui atau apapun, karena saya hanya murni share dari pengalaman dan dari lisensi yang saya ambil. Tujuannya untuk kebersamaan semua, atau untuk manfaat untuk semuanya. Nah, jadi mengenai pertanyaannya Cimonik, apa sih NLP? Pasti nih, teman-teman, saya panggil teman-teman aja ya, pasti banyak pernah dengar NLP kan. Nah, kalau dari singkatannya tadi Cimonik udah bilang, N-nya neuro alias saraf, L-nya linguistik alias bahasa, P-nya adalah programming alias program. Jadi kalau harafiah, NLP apa sih? NLP pada dasarnya adalah bagaimana kita memanfaatkan bahasa untuk mempengaruhi orang. Simpelnya seperti itu. Nah, sebagai contoh, teman-teman ada yang pernah diinterogasi polisi nggak? Saya boleh tahu? Ada yang pernah? Boleh, boleh di-unmute, boleh diketik, silakan. Mungkin Cimonik boleh sharing gimana diinterogasi polisi? Saya sih pernah dulu dipanggil sebagai saksi. Cara interogasi polisi masih inget nggak Cimonik? Ya, kita dipanggil, diduduk, terus pertama pasti ditanya dulu, kamu dalam keadaan sehat nggak? Kan ditanya begitu. Ya pertama sih begitu, seperti itu. Dibuat seperti diketik lah ya. Dia tanya dulu apakah kita dalam keadaan sehat, secara jasmani dan rohani, itu yang ditanya. Terus nanti baru ditanya, kenal nggak dengan si A, dengan si B, terus kenalnya kapan, apa, gimana, ya seperti itulah kira-kira. Nah, Terus ditanyanya berulang-ulang, sampai pusing saya. yes. Nah, itu salah satu memanipulasi pikiran manusia dengan cara ditanya berulang-ulang. Nah, nanti kita akan bahas nih, bagaimana cara kayak gitu bisa membuat atau bisa menipu seseorang. Nanti ada rumusnya ternyata. Oke? Oh ya. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke materi, mungkin teman-teman boleh diketik nggak kira-kira di sesi ini apa aja sih yang mau didapat? Boleh diketik atau boleh di-unmute, silakan. Apa aja sih yang pengen didapat di sesi ini? Silakan. Kita tunggu ya. Ya. Oh ya. Kalau biasa saya izin ya. Saya dua arah biasanya. Cara hilangkan trauma. Ya, ada yang bilang cara hilangkan trauma. Potri. Oke. Yang lain mungkin? Biar nggak kena dihipnotis. Biar nggak kena dihipnotis. Oke. Biar nggak kena dihipnotis, ada lagi? Saya mau nanya, ya boleh ya. Jadi ya silakan. Gini, karena ini terkait dengan neuro language programming, kan di situ kan bicaranya untuk, kalau nggak salah judulnya ada bahasa hipnotis ya tadi ya. Apakah ini juga akan bicara juga tentang, jadi kalau hipnotis kan negatif ya, kalau positifnya mungkin
kira-kira tadi saya udah dapat, sekarang jadi lupa ya. Hipnotis dengan sugesti gitu loh, Heeh, positif gitu ya. ya. Jadi dibedakan antara hipnotis dengan sugesti positif. Apakah neural language programming ini sifatnya netral sehingga bisa dibawa ke negatif dalam hal ini, atau darah positif, atau netral dalam arti kalau ketika kita mau mencari ya pemeriksaan BAP seperti itulah kira-kira. Seperti itu Pak Mas Andre. Terima Oke. kasih. Oke, nah pertanyaannya menarik nih Pak Anwari. Saya langsung jawab ya, karena ini menarik banget bagi saya. Pada dasarnya hipnotis adalah netral. Bisa dipakai dua hal, untuk membantu orang dan untuk menipu orang. Tergantung si yang punya kemampuan. Dia pengen pakai untuk apa. Jadi seandainya kita misalkan udah benar-benar fasih di lapangan, bagaimana memainkan kata-kata, itu kita bisa banget nipu orang, bisa banget. Bahkan, kayak saya mau buka-bukaan, saya ketika lagi terapi orang, saya pernah nipu dia, tapi tujuannya baik ya nipunya. Nih, saya izin share. Salah satu teman saya ketika COVID lagi tinggi-tingginya bulan berapa ya, saya lupa, Juli ya? Juli atau Ya. Juni ya? Ya 2 bulan yang lalu lah ya, sekitar itu ya. Nah, ada salah satu teman saya kena. Dan yang cukup mengkhawatirkan adalah saturasi oksigennya di bawah 90. Wah. Oke, di bawah 90, rumah sakit waktu itu penuh di mana-mana. Meskipun dia udah punya asuransi, nggak kepake, nggak bisa dipakai, emang penuh. Lalu apa yang saya lakukan? Saya coba membantu dari sisi saya. Karena dia dari sisi fisik masih oke, alias nggak ada masalah, saya coba pakai linguistik untuk memanipulasi dia. Simple kok. Teman-teman tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya cuma bilang, alat lu rusak. Dan dia percaya, syukurnya. Percaya nggak percaya, besokannya saturasinya langsung di atas 95. Itu kegunaan linguistik. Dan dia nggak nyadar, bahkan di saat terakhir, dia masih tahu, yang dia tahu alat itu rusak. Padahal, alat itu juga dipakai oleh adiknya. Adiknya nggak masalah, hanya di dia doang yang di bawah 90. Menarik ya teman-teman? Besokannya baru normal semua. Oh, oke. Jadi kembali tadi Andre bertanya ya, bahwa hari ini teman-teman semua ikut acara ini tujuannya apa? Ada yang menjawab bagaimana sih cara menghindari hipnotis, ada juga yang ingin menambah ilmu, kira-kira seperti itu ya. Saya kembalikan lagi yang tadi. Tapi tadi jawabannya ke Pak Anwar tuh sangat menarik. Memang bisa jadi positif, bisa jadi negatif, tergantung orang yang tersebut mau pakai seperti apa. Yes, benar. Oke. Oke, cara menghindari hipnotis berarti saya langsung izin share screen ya. Oke. Oke. Muncul ya, teman-teman. Muncul kan ya, Cimonik? Ya, udah sudah muncul. Oh, oke. Nah, hari ini kita akan masuk segmented, alias bagaimana sih kita mengupas tuntas penipuan hipnotis. Bagaimana itu bisa terjadi dan kenapa orang bisa kena. Hari ini kita bahas. Jadi, saya harapkan ketika kita tahu, kita bisa membantu sesama supaya terhindar. Bukan buat jadi pelaku ya. Nanti kalau teman-teman dapat polanya, teman-teman bisa jadi pelaku. Tapi harapan saya bukan itu. Harapan saya untuk membantu orang lain supaya menghindari. Oke ya, kita langsung mulai. Oke, saya boleh tahu nggak? Boleh diketik, boleh di-unmute. Teman-teman yang pernah ikut acara hipnotis di panggung, ada yang pernah? Ada yang pernah nggak ikut acara hipnotis di panggung? Misalkan ada hipnotis jago, tiba-tiba dihipnotis, tapi ada panggungnya buat hiburan. Kalau saya sih nggak pernah ya, tapi saya suka lihat di TV. Seperti itu. Pak Anwar mungkin pernah ya, Pak Anwar? Pak Anwar pernah?
Saya belum pernah, tapi kalau ngelihat langsung di acara kami waktu itu pernah mengadakan hal tersebut, yang saya tahu kan atasan saya tuh agak kaku ya. Kenapa jadi lambai ya? Saya juga bingung gitu kalau bisa begitu. Padahal dia keluar dari konteks seperti kebiasaannya dia sehari-hari gitu loh, Pak Mas Andre Cimonik. Menarik. Oke. Waktu itu berapa peserta Pak Anwar, kalau boleh tahu? Waktu di atas itu kira-kira 7 atau 5 ya, saya lupa Pak. 5 ya? Jadi mereka bos-bos itu bos itu disuruh main kayak main musik gitu kan, saya jadi bingung. Ini orang biasanya kaku dan ini ya anak buahnya jadi ketawa-ketawa lah ngeliat mereka begitu. Yes. Nah, pertanyaannya, si hipnotis ini bisa menghipnotis semua yang di ruangan atau enggak? Kalau di ruangan enggak ya, tapi kalau untuk yang 5 orang atau 6 orang yang panelis itu bisa. Yes. Oke, kira-kira Pak Anwar tahu nggak itu kenapa? Saya nggak tahu apakah dia nggak enak sama penghipnotis sehingga mengikuti penghipnotisnya, kan karena demi kelancaran acara juga ya. Jadi akhirnya tadinya mereka mungkin, saya berpikir mereka berpura-pura, akhirnya jadi beneran gitu loh. Yes. Nah, Pak Anwar udah pernah belajar ya kayaknya, Pak Anwar. Tidak nyaman. Yes. Pak Anwar udah pernah belajar? Saya pernah menghipnotis Oh, pantes. Cimonik ya, saya hipnotis. Jawabannya kayak pernah belajar soalnya. Oke. Terima kasih ya Pak Anwar responnya. Terima kasih Mas Oke. Andre. Oke. Saya izin lanjut ya. Nah, pada dasarnya, ketika kita lagi nonton acara hipnotis, bisa nggak sih dihipnotis semua orang? Jawabannya adalah bisa. Pertanyaannya kenapa nggak semua bisa? Karena yang nggak bisa itu artinya dia nggak mau. Jadi pada dasarnya, kita semua bisa memilih pengen dihipnotis atau enggak. Nah, itu kunci satu. Terus pertanyaannya, kenapa kasus penipuan? Kita kan nggak mau ditipu, tapi kenapa kena? Benar ya pertanyaannya itu kan? Itu bisa terjadi jika kita manipulasi orangnya. Oke, menarik nih. Saya yakin yang punya anak, kayak Cimonik dan lainnya pernah pakai cara ini. Gimana caranya? Ketika anak ingin minum obat, biasanya anak dimanipulasi. Obatnya manis kok. Itu udah bentuk hipnotis sebenarnya. Atau kalau mau disuntik, tenang, cuman kayak digigit semut dong. Semut doang, nggak sakit, sakitnya cuma sebentar aja, itu bentuk hipnotis. Terus anaknya kalau udah ngerti, dia akan bales, semut rang-rang. Bener ya, yang punya anak pasti pernah nih, sering pakai padahal. Semut rang-rang. Oke. Ini. Oke. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi pada dasarnya cara kerja hipnotis gimana sih? Nah, ini fondasi dasar nih. Teman-teman di Zoom ini pernah nggak ketika kita lagi pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita datengin, misalkan lagi pengen ke Carita, tapi kita belum pernah datang ke Carita, rasanya jauh banget. Tapi uniknya, pas pulang berasa lebih cepat, padahal jaraknya sama. Pernah nggak teman-teman? Jadi pas pergi, kok nggak nyampe-nyampe ya? Pas pulang, ih kok cepet ya? Nah, itu artinya teman-teman udah kena hipnotis tuh. Jadi, ilustrasi hipnotis saya akan bikin gampang. Seperti itu pada dasarnya. Oke, jadi saya akan sharing bagaimana sih fondasi dasarnya konsep hipnotis itu. Nah, ini salah satu contohnya. Oke, contoh kedua adalah, pernah nggak teman-teman lagi dengar musik, tiba-tiba air mata keluar sendiri? Atau tiba-tiba semangat sendiri? Nah, itu udah bentuk hipnotis. Itu contoh kedua. Oke, nah, contoh ketiga, ini buat ibu-ibu nih, yang suka nonton drama Korea. Pernah nggak lagi siapa nonton? ibu-ibu yang suka nonton drama Korea? Mari mengaku dalam hati. Pernah nggak ketika lagi nonton drama, ada pemeran yang nyebelin banget. Saking sebelnya, kita sampai, ish, kenapa lu nggak mati aja? Saya sering banget kayak gitu. Makanya saya nggak suka. Nah, itu contoh hipnotis ketiga. Nah, jadi dari 3 contoh ini,
kita dapat menyimpulkan bahwa semua manusia pada dasarnya bisa dihipnotis. Oke? Udah dapat ya, teman-teman, fondasi dasarnya dulu nih, ilustrasi dasarnya dulu. Oke, nah, kalau dari sisi ilmiah atau sisi kedokteran, cara kerjanya gimana sih? Pada dasarnya, di pikiran kita tuh punya 3 bagian utama. Yang pertama, neokorteks. Yang kedua, mamalia atau limbik yang mengatur emosi. Yang ketiga, reptilia. Atau reptil ini maksudnya gimana? Teman-teman, seandainya sekarang tiba-tiba di rumahnya goyang. Respon teman-teman apa biasanya? Tiba-tiba nih lagi nonton Zoom. Ya, kok gempa sih? Nah, respon teman-teman apa? Biasanya sih kaget dulu, terus Panik. ya panik, terus cari jalan untuk keluar gitu. Yes. Nah, itu namanya otak reptil kita lagi bekerja supaya kita selamat. Jadi nangkep ya teman-teman. Jadi kita memahami 3 naluri ya berarti. Ya, betul Pak Naruri. Kita memahami ini untuk apa? Seorang manusia berhasil dihipnotis jika orang yang menghipnotis itu berhasil menggiring kita ke otak mamalia. Oke, ada yang bingung? Boleh diketik atau boleh di-unmute, silakan. Seorang menghipnotis kita dan dia dikatakan berhasil jika dia berhasil membawa pikiran kita, misalkan dari logika atau neokorteks ke mamalia, atau dari reptil ke mamalia. Ketika state atau kondisi kita udah mamalia, gampang banget dihipnotis. Makanya buat yang punya anak, ketika anak lagi nangis, itu masa-masanya dia gampang dihipnotis. Selain lagi tidur ya. Kebayang nggak? Kita misalkan lagi pukulin anak, kondisinya dia lagi nangis. Kita keluarin kata-kata kasar, itu nancep loh sampai dia gede. Lain cerita, kondisi dia lagi kondisi logika. Kita ngomong kasar, itu nggak akan senancap yang dia lagi nangis. Ada yang bingung mungkin teman-teman boleh diketik atau boleh di-unmute, silakan. Maksudnya itu dalam kondisi dia sedang emosi gitu ya, sedang terlibat dengan emosi yang sangat tinggi, itu lebih hebat rasanya dibandingkan ketika dia sedang dalam keadaan tenang. Yes. Saya kira benar. begitu ya. Yes. Nah, maka dari ini kenapa praktisi meditasi nyaranin kita meditasi? Ini logika utamanya. Jadi, kalau saya mau jawab cepat, gimana sih cara menghindari hipnotis? Jangan masuk ke otak mamalia, titik. Alias kita nggak boleh emosional. Dan uniknya, makanya, korban-korban hipnotis kebanyakan cewek loh. Nyadar nggak teman-teman? Cowok bisa nggak? Bisa. Cowok gampang. Cowok punya 3 kelemahan. Yang sering diomongin, harta, tata, wanita. Itu senjata buat hipnotis cowok. Harta, tata, wanita. Waduh. Kalau cewek gimana? Cewek gampang. Cewek paling kasih aja. Kalau cewek kasih aja nonton drakor. Gampang kok. Lagi sedih-sedih gitu ya. Nah, ya. itu mungkin ini salah satu. Saya punya pertanyaan sampai di sini. Boleh saya tanya ya? Waktu nonton drakor kan lagi sedih dong ya. Terus ambil keripik, 1 toples kan. Terus makan. Itu sebenarnya kita dalam kondisi lagi terhipnotis kali ya. Yes. Apalagi kalau kita lagi sebel. Aja. Yes. Apalagi kalau lagi sebel. Itu kita kan butuh energi. Kan ketika kita lagi nangis atau lagi kesel, energi kita terkuras. Nah, kritik ini sumber energi kita bagi alam bawah sadar kita, bagi pikiran alam bawah sadar kita. Gue butuh bensin nih. Bensinnya ya makanan ringan. Oh, that's why kalau orang makin kesel, dia makannya makin banyak kali ya. Yes. Oke. Sebentar, ada yang mau tanya. Ria, Pak Wirya silakan. Silakan, ngomong Wiri. Terima kasih. Ini saya mau nanya nih, Mas Andri. Ya, Romo. Ada suatu metode belajar di mana di kelas diperdengarkan musiknya musik santai, ya. Nah, berarti
para siswa itu masuk ke dalam sistem limbik, ya, emosinya jadi stabil. Nah, kemudian sang guru atau juga diberikan materi yang sifatnya ke arah neokortex. Ya, saya berpikir, apakah bisa sementara pikiran ada di sistem limbik, tetapi diberikan yang bersifat intelijensi. Katanya dengan sistem yang begini, ini anak belajar lebih santai dan lebih cepat ngerti. Itu pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Romo Wirya. Pertanyaannya bagus nih. Nah, pertanyaannya ketika kita lagi sekolah, dikasih musik relaksasi, kita kan masuk ke relax jatuhnya ke otak mamalia. Karena ketika posisi relax, emosi pasti naik. Oke, nah pertanyaannya, ketika sang guru kasih materi yang sifatnya intelijensi atau neokortex, apakah efektif? Jawabannya adalah tergantung anak itu. Jadi nggak ada jaminan. Maksudnya gimana? Tergantung anak itu. Anak itu suka atau enggak dengan materi itu. Balik lagi ke anak itu lagi. Misalkan, anak itu suka sejarah. Suka sejarah, dikasih relaksasi lewat musik dulu. Pas materi sejarah dipaparkan, daya imajinasi anak itu akan ngebentuk pikiran, gambar-gambar pikiran di pikirannya sendiri. Dia akan ngayal. Nah, ketika dia ngayal, ada visual, ada audio, dan ada perasaan. Itu akan lebih masuk. Lain cerita, anaknya nggak suka sejarah. Mau dikasih relaksasi, mau dikasih lagu apapun, nggak akan ngefek. Karena dia nggak suka, dia nolak. Gitu sih kalau dari saya, Romo. Menjawab, Romo? Terima kasih. Ini pertanyaannya ya menyambung pertanyaan tadi. Itu kalau anak memang tidak menyukai. Sekarang kalau kita memberikan nasihat kepada anak, ya, yang sifatnya nasihat, apakah si anak ini harus masuk ke dalam otaknya dalam sistem limbik? Nah, setelah itu baru kita berikan petua-petua atau intelijensi atau ya apa saja lagi. Atau langsung aja, ya, masuk dalam sistem limbik kemudian diberikan kata-kata. Pertanyaan menarik nih. Ini saya akan tanya balik ke Cimonik. Karena dari pengamatan saya, Owen ini cukup dekat sama Cimonik. Koreksi ya kalau saya salah, Cimonik. Ya. Bener ya? Nah, Cimonik pernah nasihatin anak orang nggak, Ci? Sering. Oh, sering. Oke, terima kasih atas kejujurannya. Oke, Cimonik, pertanyaan saya satu. Ketika Cimonik kasih nasihat ke Owen, dibanding ketika Cimonik kasih nasihat ke anak orang, mana yang lebih masuk, Ci? Pengalaman pribadi saya sih ya, lebih masuk ke orang lain. Karena apa, Ci? Saya juga nggak tahu kenapa. Ini saya ajak Cimonik ke neokortex, alias menganalisa. Kira-kira Ya. karena apa, Ci? Mungkin karena dia tahu saya. Satu, betul. Terus? Dia tahu saya. Terus dia, kan saya rasa mungkin dia juga belum tentu percaya sama saya. Hubungannya, Ci? Nasihatnya masuk dengan tidak percaya? Dianggap itu seperti, kalau waktu terakhir itu ya memang kayaknya seperti gimana ya, itu cuma lip service lah gitu loh, bohong lah. Yes, berarti secara efektivitas, nasihat kita lebih efektif ke anak sendiri atau ke anak orang lain, Ci? Ke anak orang lain. Secara efektivitas ya? Kalau maksudnya gimana ya? Maksudnya, Cici bilang jangan belajar yang rajin, misalkan ke anak orang lain sama ke anak sendiri. Cimonik nih bilang, kamu belajar yang rajin ya, misalkan ke Owen. Terus kamu belajar yang rajin ya ke anak orang lain. Nah, mana yang lebih efektif, Ci? Biasanya sih ya, bingung juga ya. Dari pengalaman tergantung dia belajar apa gitu. Apa Karena aja, Ci? gini, nggak semua pelajaran yang dia suka. Yes, nah itu Romo Wirya. Maksudnya itu. Jadi kalau nasihatnya
anak itu suka, itu akan lebih masuk. Nah, jadi tugas orang tua adalah membuat nasihat yang akan kita keluarkan, dia suka dulu nih anaknya, sebelum kita lempar. Kejawab Romo Wirya? Ya, terima kasih. Boleh satu lagi? Ya, silakan Romo. Ini kan ada tuh kalau binatang ya, contohnya monyet saja. Itu dilatih ya sampai bisa naik sepeda dan lain-lainnya. Tapi waktu proses dilatihnya itu pakai sistem kekerasan itu. Dibikin monyet itu dibikin takut. Ya, jadi berarti kan masuk ke dalam sistem limbik kan, perasaan emosinya dibikin takut. Kemudian disuruh misalnya kalau ditarik begini harusnya gimana lompat dan sebagainya. Jadi dengan kata lain dididiknya itu sesuai dengan kekerasan yang yang masuk. Nah, dengan kata lain dalam mendidik juga bisa dengan sistem kekerasan yang kita masukkan dalam sistem limbik seperti si kera itu. Kira bagaimana ininya? Oke. Dapat Mas Andri. Pertanyaan menarik nih Romo. Pertama, kalau untuk masalah hewan saya nggak bisa jawab karena saya bukan pelaku, jadi saya nggak paham monyet. Nah, tapi kalau dari sisi manusia, kenapa kalau digebukin anak-anak lebih efektif, benar ya? Dibanding kita capek-capek ngerangkai kalimat, hasilnya mental. Lebih baik digebukin dulu, orang anak itu baru nurut. Begitu bukan Romo? Ya, kira-kira begitulah gitu. Yes. Ya. Ketika seorang anak digebukin, itu masuk ke otak mamalia. Dia emosional, dia nggak terima. Tapi karena dia kalah power, dia nggak bisa apa-apa. Makanya dia nggak ada pilihan kecuali bisa ngelakuin apa yang kita suruh. Tapi yang masalah adalah ketika dia udah mulai dewasa, sudah mulai bisa cari uang, dan udah mulai ada power. Nah, ini yang dikhawatirkan. Bisa jadi kebalik. Teman-teman mungkin pernah lihat kan ada anak kurang ajar, ketika dia udah mulai secara ekonomi, udah mulai settle. Nah, kita kan cuma bisa lihat dari sisi anak itu kan. Ih, kurang ajar tuh anak, bla 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 bla. Tapi kita nggak pernah tarik garis lurus. Siapa tahu kecilnya anak itu dimaki-maki sama bapaknya atau ibunya. Dan dia dendam. Bedanya, waktu itu dia nggak punya power. Anak-anak kan nggak punya uang kan, benar ya? Tapi ketika dia udah mulai kerja, dan dia udah bisa menghasilkan uang, apalagi sukses, dia udah punya power. Ketika dendamnya itu nggak bisa teratasi, dia bisa balas. Nah, jadi baik lagi nih pertanyaannya. Jadi yang baik bagaimana sih? Yang baik adalah pakai bahasa cinta kasih. Itu emosional juga. Gitu, Romo. Menjawab, Romo? Oke, terima kasih, Romo. Kita lanjut ya. Nah, ini nih. Ini cara kerja hipnotis nih. Ini ilustrasi paling gampang cara kerja hipnotis. Oke. Teman-teman lihat. Ini bayangin ada kastil dari tampak atas ya. Kita lagi naik helikopter, di bawah ada kastil. Oke. Nah, nomor satu adalah kondisi di mana kastil dijagain para penjaganya. Nah, itu ketika kita lagi ketemu orang asing. Jadi, yang 2 titik hitam ini adalah orang asing. Nah, saya izin nanya nih teman-teman. Tiba-tiba, teman-teman lagi nunggu beli makanan. Ada orang langsung duduk di samping teman-teman. Responnya apa? Orang kita nggak kenal nih, tiba-tiba langsung duduk di samping. Boleh diketik, boleh di-unmute. Teman-teman bayangin lagi pesen makanan, lagi nunggu. Di samping tiba-tiba ada orang asing langsung duduk. Terasa tidak nyaman gitu. Yes. Nah, itu artinya balik lagi ke sini nih. Reptilnya Romo lagi bekerja. Reptil menjaga diri. Orang ini mau apa, orang itu mau apa. Nanti gue ditipu dan sebagainya. Oke? Nah, sama kayak kondisi satu ini. Ini kondisi normal ketika kita lagi ketemu orang asing. Nah, jadi cara hipnotis mulai dari poin kedua. Si pelaku mesti bisa menarik perhatian kita. Saya ulangin, cara menghipnotis pertama adalah si pelaku mesti bisa menarik perhatian kita. Contoh, kalau di supermarket, diskon 80 tambah 10%. Buat ibu-ibu menarik ya? Di-mute. Banget. Yes. Nah, itu berdosa artinya, banget kalau nggak beli. yes.
Artinya tulisan itu udah menarik perhatian Cimonik. Cimonik udah kena. Oke? Bisa jadi sebenarnya itu barang harganya segitu tapi udah dinaikin. Nah, jadi cara menghipnotis yang tepat adalah menarik perhatian. Ketika pelaku gagal menarik perhatian, hipnotis nggak akan bekerja. Oke. Nah, cara menarik perhatian, penipu-penipu yang sering masuk TV, cara kerjanya gimana? Menurut teman-teman, untuk seorang keluarga, hal yang paling penting di Indonesia apa sih? Anak kan? Ya. Kebayang nggak tiba-tiba anak kita lagi sekolah, ada telepon. Halo? Dan sial ya, dia tahu nama kita. Halo, ini Ibu Monik ya? Iya. Ibu, anak Ibu kecelakaan, namanya Owen. Seketika, kita langsung masuk ke otak mamalia. Segala logika kita ngeblank. Ketika kita ngeblank, logikanya ngeblank, itu kita gampang digiring. Atau penipuan uang. Selamat, Bapak dan Ibu berhasil mendapatkan 200 juta. Oke, kalau orang lagi nggak butuh duit, nggak akan kena. Saya berani taruhan. Orang kaya nggak akan kena tuh. Tapi orang lagi butuh duit, apalagi mesti bayar utang, pasti kena. Ada kemungkinan kena di atas 50%. Jadi semua teknik hipnotis adalah kata-katanya bisa menarik perhatian kita. Misalkan kita lagi butuh duit, kata-katanya, jika nomor Anda mendapatkan uang 200 juta cash, nggak perlu diundi. Dan kebetulan nih, kita lagi butuh duit 100 juta, karena utang udah jatuh tempo. Nah, itu kena tuh. Atau, tadi ada pertanyaan, gimana sih supaya nggak nafsu makannya tinggi? Benar ya? Iya, betul. Oke. Teman-teman pernah nyadar nggak? Saya pernah dengar dari Dewi Huges sih. Nanti boleh baca bukunya. Dewi Huges waktu itu pernah ada di panggung, dan dia ditembak oleh salah satu motivator, kamu nggak bahagia. Dewi Huges nggak terima. Enggak, gue bahagia, buktinya gue sering happy, gue sering senyum. Motivator itu ngomong, kalau kamu bahagia, kamu nggak akan gemuk. Begitu, ditembak langsung. Dewi Huges saat itu langsung merenung, mikir. Ya juga ya, orang yang gemuk itu biasanya cari pelarian. Kenapa? Karena ketika kita lagi stres, rasa manis atau rasa makanan itu bisa nurunin kadar stres. Tapi lain cerita, orang bahagia. Dia nggak butuh suplai gula. Dia nggak butuh suplai yang manis-manis. Nah, jadi gimana supaya kita cara menghipnotis, misalkan, supaya nggak nafsu makan nggak tinggi? Gampang. Pertama, caranya. Ada teman saya punya teman, pengen kurus, pengen dihipnotis Romy Rafael. Tarifnya, satu sesi 20 juta. Dan waktu itu minimal Romy Rafael arahin 4 sesi. Berhasil nggak? Berhasil. Ada yang tahu nggak kenapa berhasil? Karena tekniknya saya tahu. Tapi belum tentu berhasil kalau saya pakai ke teman saya. Soalnya bayar. Yes. Benar. Nggak bayar, nggak berhasil. Yes. Itu satu. Atau bisa gratis, tapi ada syaratnya supaya berhasil. Dia divonis sakit berat. Dan dokter mesti bilang, kamu wajib diet, kalau nggak umur kamu pendek. Itu nggak perlu hipnotis, pasti berhasil kok. Pasti. Kenapa selama ini kita misalkan udah ikut hipnotis ini dan itu, tapi nafsu makan kita masih tinggi? Karena kita merasa kita sehat-sehat aja. Percaya deh, kalau misalkan pola pikir kita masih seperti itu, kita mau datang kemanapun, biasanya nggak ada hasil. Jadi, cara mengatasi itu adalah mesti ada penderitaan jika kita sampai nggak diet. Nah, ini kuncinya nih. Jadi saya langsung kasih kunci. Saya nggak based on sugesti kata-kata. Karena yang namanya sugesti bisa masuk, bisa enggak. Tapi saya langsung kasih fondasi. Diet berhasil jika ada penderitaan. Masuk akal nggak, teman-teman? Coba deh, teman-teman yang misalkan lagi diet, bayangin. Tiba-tiba teman-teman ke dokter bilang, kamu diabetes tipe 2. Ini bisa sakit jantung, bisa gagal ginjal. Kamu pikirin deh, kalau kamu nggak diet, anak kamu masih kecil.
Kira-kira pertanyaannya, apa respon teman-teman? Yang jelas stres duluan, mikirin, Yes. aduh. Yang jelas pasti stres duluan sih. Yes, benar. Dan kita akan berusaha untuk bagaimana caranya mengontrol nafsu makan. Benar ya? Ya. Jadi, nah ini teman-teman nih. Jadi, ketika ingin sesuatu, bagaimana cara menghipnotisnya? Cari ketakutan kita, satu, yang kalau kita nggak lakuin, itu terjadi. Dan itu kita takutin banget, itu pasti berhasil. Teman-teman nggak perlu sugesti, pasti berhasil. Karena kita takut banget, kita udah masuk ke otak mamalia. Oke? Tadi siapa yang nanya? Kejawab ya, Ci. Tentang diet dan pola makan. Lina. Iya. Ci Lina kejawab? Sip, katanya. Jadi Lina mesti divonis dulu ya. Besok saya vonis ya, Lin. Kamu udah... saya vonis, kamu udah cantik. Oke. Gagal diet langsung. Oke. Oke, kita lanjut ya. Tahap ketiga adalah bypass. Bypass adalah kita bikin bingung seseorang. Ketika seseorang misalkan udah dapat atensinya atau perhatiannya, langsung di bypass. Diskon 80 tambah 10%. Oke, dapat dong perhatian bener ya. Habis itu bypass. Bu, kalau Ibu nambah produk lain, Ibu dapat tambahan diskon 5%. Kira-kira akan nambah nggak? Tambah kalap. Iya. Nah, itu bypass. Tambah kalap. Yes. Banyak kan? Bypass. Nah, habis itu distimulate alias distimulus supaya untuk next kita yang udah kena akan gampang lagi dikenain lagi. Polanya kayak gitu terus. Oke. Ulang jadi ya polanya yes. ya. Yes, benar sih. Makanya kalau penipuan uang biasanya orang cuma kena sekali maksimal, jarang kena 2 kali. Kecuali rekan bisnis ya, itu bisa kena berkali-kali. Oke. Ada pertanyaan tentang 1, 2, 3, 4 ini? Karena ini dasar fondasi cara memanipulasi manusia. Maka dari itu tadi Romo bilang. Saya mau tanya ya, kalau yang ini kan tadi ada yang menarik perhatian di step 2 ya. Iya. Itu saya sering mendengar ya, beberapa orang mengatakan ketika dia dihipnotis itu seperti ditepuk. Apakah itu salah satu cara untuk menarik perhatian juga ya? Yes. Benar. Kan ditepuk kan langsung orang itu kan langsung dapat perhatian kita dong. Padahal kan kita nggak kenal dia gitu. Terus kayak tatap mata saya gitu. Oh, enggak. Oh, ini saya buka-bukaan. Saya buka-bukaan Karena ya. gini, pokoknya kalau ditepuk orang tuh ya, matanya tuh jangan dilihat katanya. Nggak ngaruh. Bener nggak sih? Nggak ngaruh. Oh, nggak ngaruh ya. Oh. Ini saya buka-bukaan ya. Semua korban hipnotis, ketika dia dibilang nggak sadar, pada dasarnya itu bohong. Bukan bohong secara sengaja ya, karena dia malu. Nangkep nggak? Misalkan, saya korban hipnotis, saya lapor ke polisi. Polisi nanya, kamu kenapa? Saya nggak sadar, Pak, saya kena hipnotis. Oke, ini yang pertama ya. Yang kedua, Pak, sorry, karena tadi saya pengen duit, akhirnya saya nurutin kata-kata dia, Pak. Soalnya dia janjiin uang banyak. Kalau saya jawab yang kedua, saya kelihatan bego nggak? Iya. Iya, dan orang nggak mau itu. Bego banget. Nggak ada kan yang di sini yang pengen di-judgment bego. Makanya semua pelaku hipnotis ketika diwawancara, alasannya selalu klasik. Saya dihipnotis, saya nggak sadar. Padahal sadar. Dia tahu kok. Tapi karena dia terlalu greedy, terlalu serakah, dia udah nggak bisa ngontrol keserakahannya. Gitu. Kalau itu kan berarti kan dia mendapatkan. Tetapi kan hipnotis yang ada juga orang yang sebenarnya dia tidak mendapat, tapi dia memberi. Contohnya, ada orang dihipnotis, terus tahu-tahu dia pulang ambil kartu ATM atau apa, dia pergi ke ATM, dia kuras semua uangnya untuk diberikan. Ini bentuk greed dari mana gitu? Saya lagi mikir sih. Nah, ini pertanyaan Cici langsung saya forward ke berikutnya nih ya. Ini kuncinya, Ci.
memanfaatkan 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah fisiologis. Makanan, kita semua butuh ini kan, makanan, minuman, tidur, dan pakaian. Benar ya? Sana makan papan. Yang kedua adalah rasa aman. Yang ketiga adalah sosial. Yang keempat adalah penghargaan. Yang kelima adalah aktualisasi diri. Nah, ketika seseorang misalkan digiring ke rumah, ngambil ke ATM, nggak jauh-jauh dari 5 ini kok, pasti ada. Misalkan, saya bisa loh, saya punya investasi yang bisa gandain uang kamu 200 kali lipat. Dan mesti hari ini juga. Kalau besok udah nggak ada, karena yang kelola adalah orang bule. Nah, karena kalau greedy-nya muncul, dia akan langsung alasan kan, misalkan, saya nggak ada uang. Di ATM ada kan? Ada. Ya terserah sih, ibu mau nggak? Saya kaliin 200, dan ini udah banyak testimoninya. Temen ibu, misalkan Cimonik berhasil. Cimonik berhasil? Iya, berhasil. Greedy-nya muncul, dia akan buru-buru, karena dia takut kehilangan momentum. Karena pasti dikunci, khusus hari ini. Pasti ada kata kuncinya itu, saya yakin. Kalau nggak sekarang, yuk nggak bakal dapet, intinya gitu ya. Yes. Itu yang bikin orang lera pulang, ngambil ATM, narik. Jadi ada seperti dibatasi waktunya. Yes. Sama kayak diskon kan, hanya berlaku hari ini saja. Midnight sale. Yes. Atau 999. Besokannya 10. Sama aja kan kayak gitu sebenarnya. Tapi kita tetap pengen kan. Kayaknya kesalahan besar kalau nggak beli. Yes. Tuh Romo Wirya mau Ya. bertanya. Dalam kasus yang ini, apakah ada tenaga tertentu yang bekerja? Tenaga maksudnya? Misalnya, ya dia punya ilmu gendam, tahu ya gendam ya. Nah, dia pakai ilmu begitu, sehingga orang itu sepertinya nggak bisa berpikir lebih jauh lagi, nurut. Oke, pertanyaan menarik nih Romo. Jadi pertanyaan Romo adalah, cara gendam adalah 7 plus 2, 9. Maksudnya apa? Pikiran manusia nggak bisa ditanya lebih dari 9 kali, jika sehat dan masih muda. Saya ulangin, pikiran manusia. Kita langsung contoh ya. Sebentar. Siapa yang mau jadi contoh ya? Sebentar ya, supaya ada gambaran. Siapa yang jadi Romo Wirya boleh nggak jadi contoh? Boleh. Oke, saya butuh 3 orang. Lina. Romo tadi. Tuh, Romo tadi coba di-unmute. Cimonik. Lina. Itu ada Lina. Lina unmute coba. Oke. Kita tes, Lin. Ya. Oke, nah, Romo sebagai korban ya, Romo Wirya ya. Ya, misalnya. Misalkan. Supaya ada gambaran. Terus tadi siapa aja? Cilina, Dokter Teddy, Romo Teddy. Romo Teddy, sama siapa? Lina, sama Romo Wirya. Sama Romo Wirya. Romo Wirya korban, 3 pelaku. Cilina. Pak Anwar deh, Pak Anwar. Boleh Pak Anwar? Aduh, nggak mau. Pak Imawan apa? Atau Cimonik aja nggak apa-apa. Enggak. Kita hari ini mau nonton aja. Biar pada main dong. Iya, Pak Anwar deh. Ayo siapa nih? Butuh 1 pelaku lagi. Bertiga tuh, Pak Anwar. Biar bisa jadi sindikat. 1 lagi. Sindikat. Ya, jangan sindikat tuh, Mon. Sindikat baju hitam kan? Udah mirip bertiga. Ayo siapa? Korbannya Pak Wirya lagi. Pak Anwar mau? Ya. Mau. Oke. Udah. Nah, sekarang tugasnya pelaku adalah tanya masing-masing 3 pertanyaan dalam jangka waktu 1 detik. Misalkan, Cilina nanya, Pak Romo Wirya tinggal di mana? Sebelum 1 detik, Pak Anwar langsung tanya, Romo Wirya kesukaannya apa? Jadi 9 kali berantet dan jedanya 1 detik ya. Nangkep gak? Oh. Jadi misalkan, Cilina nanya, Romo Wirya tinggal di mana? Belum selesai dijawab, Pak Anwar langsung nanya, Romo Wirya kesukaan makanannya apa? Belum selesai dijawab, Romo Teddy langsung nanya, Romo Wirya suka anjing atau enggak? Pertanyaannya asal aja, tapi 9. Boleh? Kalau saya bisa jawab, boleh gitu.
langsung gitu. Silakan. Nah, nanti Oh. teman-teman yang lain perhatikan ekspresinya Romo Wirya. Oke? Siap? Ya. Tapi nggak boleh keputus ya. Nggak boleh keputus 9 ini. Kalau putus ganti pemain. Oke? Siap? Ya. Siap. Oke. Dan Berarti jedanya nggak Masing-masing boleh tiga lebih. pertanyaan. Yes. Jedanya nggak boleh lebih dari 1 detik. Kalau pertanyaan sama nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting random. Siap? Ya, yang nomor 1 Lina dulu, kedua Pak Anwar, ketiga Romo Teddy ya. Jadi kelilingnya begitu ya. Ya. 9 kali kan 3 kali 3. Siap ya? Coba kita mulai ya. Saya 3 kali nanya gitu maksudnya. Iya, ganti-gantian. Apa satu-satu itu? Enggak ya? Enggak, kamu nanya terus Ya, nanti bisa. ganti Ya. Pak Anwar, lalu ke Romo Romo Teddy. Teddy. Nanti habis Romo Teddy tanya kamu lagi. Tapi Oh, cuma ya, tanya gitu. ya, jangan Ya. putus. Silakan. Romo Wirya lagi ngapain? Lagi nonton. Romo Wirya apa? Enggak jelas. Apa kabar? Romo Wirya hobinya Hobinya membaca. Romo Wirya apa kabar? Baik. Romo Wirya. Bingung. Ada jeda. Makanya masih bisa jawab. Ada jeda. Oh, ada jeda ya. Nggak boleh Tadi ada juga jeda. kayak Ulang, nggak boleh ada ulang ya, jeda ya. Oh. Kita ulang ya. Ya. Kita ulang ya. Oke. Pertanyaannya Boleh kalau ketawa, bisa. boleh ketawa. Ya. Kalau nggak ganti pemain nih. Pertanyaannya Romo kalau Wirya bisa punya bikin. pacar nggak? Tanya begitu. Ya, Nah, ya. satu. 3, Tunggu 2, bentar. 1. Tunggu bentar, Ci. Coba. Pertanyaannya kalau bisa bikin Romo Wirya mikir ya. Oh Romo Wirya iya. 1 tambah 1 tambah 3 berapa? Oh Contoh. gitu ya. Iya iya ya. Romo Wirya 300 kayak 300 kayak 300 berapa? 900. Romo Wirya hobinya apa? Membaca. Romo Wirya hobinya Membaca. Oh, tadi kemana? Tadi Tadi dari pasar. Tadi makan apa? Tadi makan nasi. minumnya apa? Pasar naik, Minumnya air putih. pasar naik apa? Naik ojek. Di sana ada apa aja? Oh, banyak makanan. Makanannya apa aja? Wirya tidur Makanan ya ada tahu goreng, emping goreng, goreng-gorengan, dan sebagainya. Romo Yang Wirya tangan kanannya boleh diangkat, Romo Wirya. Yes. Nangkep sesuatu nggak? Maksudnya nangkep sesuatu gimana? Saya berhasil membuat Romo Wirya ngikutin kemauan saya. iya, ngangkat tangan. Oh. Nangkep sesuatu. Ya, Nangkep ya. sesuatu, teman-teman. Nah, Dan ini yang dilakukan oleh penipu-penipu. Dia akan bikin 9 kali pikiran kita disuruh mikir. Ini rumusnya, 7 tambah 2, 9. Kalau masih muda ya. itu Tapi kalau pengertiannya 7-nya apa, 2-nya apa itu? 7 tambah 2 ini untuk yang masih muda. Yang udah agak berumur 7 biasanya. 7. Yes. Kalau lagi sakit bisa di bawah 7. Saya udah lansia loh. Mestinya pakai 7 tambah 2 dong. 7 bisa. 7 bisa. Cuman tadi masih ada jeda nanyanya. Ya, memang. Ada. Pertanyaannya itu memberikan saya berpikir, langsung saya jawab. Yes. Harusnya nggak boleh diajak pikir. Langsung hajar. Tapi boleh saya urun saran juga nih, lembut kali. Faktanya bahwa tidak semua orang, kalau orang ada pertanyaan yang bertubi-tubi gitu, dia langsung pasti akan bergerak, dia punya neokorteksnya ya. Ini apa nih kok ngomong begini, nanya begini gitu kan. Yes. Ya, dia pasti akan kemudian otak reptilnya akan bekerja juga pada Yes. saat yang bersamaan. Yes, Sesuatu. pertanyaan bagus. Nah, pertanyaan ini Emosionalnya nggak akan mungkin. Yang juga menjadi halo. Pak Anwar Halo? suaranya terputus-putus ya Pak Anwar. Pak Anwar suaranya terputus-putus. Ya saya tadi menanggapi ya, posisi ketika ada pertanyaan yang bertubi-tubi, orang akan bergerak otaknya mulai dari yang tadi neokorteks itu menjadi reptil. Nah, ketika menjadi reptil, bagaimana kemudian dia akan justru menutup diri sehingga sulit untuk dihipnotis. Nah, Yes. posisi emosinya bagaimana? Kan nggak Nah, pertanyaan- masuk juga dia kan. Yes, pertanyaan bagus nih. Nah, statement Pak Anwar itu
Kenapa saya kasih contoh pertanyaan? Karena itu satu-satunya cara yang bisa dipraktekin di Zoom. Nah, saya share nih. Habis ini saya akan share video pengaplikasian nyatanya. Boleh ya? Boleh, Boleh. silakan. Saya bertanya lagi, pertanyaan saya ya. Tadi Silakan. itu orang itu bisa jatuh di otak reptil. Tapi kalau misalnya kita dicecer dengan pertanyaan banyak-banyak, kita akan berpikir kan, ini orang mau apa nih? Jadi otak apa intelijensi kita yang berpikir. Kita naik ke Ya. sana justru. Wah, ini Ya. orang kayaknya mau nipu nih. Nah, Ya. udah kan ketutup kan itu kan? Iya. Gitu ya. Karena contoh yang tadi untuk di Zoom aja. Hmm. Saya akan share yang pengaplikasian nyatanya. Ya. Nanti teman-teman boleh lihat ya berapa kali si pelaku meminta si pelayan. Muncul nggak teman-teman? Ya, muncul. Muncul. Suaranya nggak ada ya, Dek? Ya, Rem nggak apa ada suara. memang ada suara? CCTV. Oke. CCTV nih. Baik. Oke, ada yang hitungin teman-teman berapa kali si pelaku melakukan tas itu kayak kalau komputer nyalain aplikasi. Ada yang perhatiin berapa kali? Banyak ya, terus dia kayak dipisah-pisah gitu ya orangnya ya. Yes. Kan ada 2 orang, artinya ada 18 kali. Makanya dipisah. Jadi 3 kali maju gitu sampai tangannya masuk ke itu ke kasir. Yes.
pertama dia begini-begini kan, artinya dia lagi cari kapas kan. Itu udah sekali. Terus habis itu dia ada yang nunjuk-nunjuk kan, itu udah 2 kali. Jadi dia udah bikin permintaan, pertama ada kapas gak? Dibawain kan. Terus yang itu coba, yang itu ambil, itu udah 2 kali. Apalagi? Ada yang ambil atas susu ya. Iya, tiba-tiba lari ke susu. Habis itu Iya. ketika udah mulai orangnya udah mulai ngelakuin apa yang disuruh, dipisah tuh baru satu-satu. Karena kalau nggak dipisah dia mesti lakuin 18 kali. Dan itu mesti berentet. Itu lebih susah. Maka dari itu dipisah. Nah, ini pengaplikasian nyatanya. Jadi bukan pertanyaan, tapi minta tolong itu termasuk. Cimonik, saya minta tolong dong, Cimonik. Boleh nggak saya minta rekaman ini? Itu udah 1. Cimonik baik deh. Saya dikasih kesempatan untuk sharing. 2. Ketika saya pengen minta sesuatu, saya akan lakuin 9 kali serangan permintaan. Habis itu Cimonik akan kena. Kenapa? Karena otak logiknya udah mulai ngehang. Apalagi dibumbuin oleh pujian. Lemah langsung. Pasti. Itu strateginya. Langsung yang lain maksud, oh begini ternyata. Yes. Jadi hati-hati. Jadi bukan dengan apa yang gendam itu dengan kekuatan makhluk lain begitu. Bukan. Ini sistemnya. Dibikin lemah otak reptil dan neokorteksnya. Dengan cara permintaannya banyak. Jadi kan lemah. Nah. Jadi gini, saya jadi teringat ya. Kalau anak-anak kan suka minta sesuatu sama orang tuanya. Dan dia tuh mintanya berulang-ulang. Akhirnya kan kita jadi kesel kan. Ya udah kasih gitu. Itu apakah salah satu bentuk hipnotis alami? Yes. Benar. Makanya kita kasih turutin. Jadi para ibu-ibu, kalau anaknya rewel harap bersabar. Ini ujian. Jangan dibuka, Mon. Dan itu jadi lucu juga ya. Oh ternyata begini. Gitu. Iya. Oh. Jadi sistemnya kayak gini. Jadi pencegahannya gimana? Ini, jangan pernah mau diajak orang asing dan nggak ada pengawas. Karena fungsi pengawas kita adalah sebagai neokorteksnya kita. Misalkan saya mau ketemu partner bisnis nih, Cimonik nggak kenal, saya akan ajak Cimonik. Dengan harapan Cimonik jadi neokorteksnya saya. Karena misalkan ketika tawaran dia menggiurkan, kan Cimonik bisa mikir, kayaknya nggak mungkin deh. Modal segini, cuannya bisa segini. Dia akan negor saya. Dre, coba lu pikir lagi, Dre. Nah, itu fungsinya. Supaya nggak kena hipnotis. Jadi nggak masalah, tatap mata nggak masalah. Nggak ngaruh. Tapi mesti ajak satu orang yang nggak ada hubungan. Dan dia niatnya neokorteks kita. Itu menghindari hipnotis. Kalau permintaannya itu kita nggak turutin, itu bisa nggak? Dia gagal. Dia gagal menghipnotis kita. Kan karena kita begini, saya pengalaman juga ya dulu. Waktu saya masih kuliah. Itu saya pakai ROG. Ya. Kemudian ada orang nanya, jam berapa begitu? Saya nggak kasih lihat ROG-nya itu ke dia, tetapi saya lihat sendiri, oh jam 4 gitu. Itu udah 1. Karena kita ngelihat itu udah 1. Tapi selanjutnya ya dia kepengen apalagi ya, saya nggak layanin gitu. Karena ya, dalam pikiran saya udah terjadi, wah ini jangan-jangan mau nipu saya. Itu kata-kata menipu saya itu. Yes. Artinya dia belum sempat 7 atau 9, udah keburu promo matiin. Gagal dia. Dia akan ngeles lagi tuh pasti. Dia akan bilang ke atasannya, kok ilmu lu nggak berhasil? Silakan Cilina. Kalau saya pernah alamin ya, waktu itu saya join venture sama teman saya, dagang di pasar Tanah Abang ya. Itu orang kita dibuat sibuk loh. Iya. Ini mau ini nih. Tiba-tiba HP pas jauh dahan HP blek hilang. Padahal HP di bawah kaki kita. Iya. Itu bukan hipnotis apa gimana ya? Itu hipnotis. Ini 7+2. 7+2. Sama tekniknya itu. Tapi kan sebagai penjual kita melayani dengan baik dong. Nggak mungkin deh, ini masa ada pikiran untuk nipu ya. Tapi setelah mereka pergi, karena diselang 3 ibu-ibu, teman saya juga ada 2 ya. Jadi kita bertiga juga dibuat sibuk.
apa yang di bawah kaki hilang semua, dompet juga hilang. Itu hipnotis. Hipnotis ya. Makanya penghipnotis paling gampang ngincer pedagang. Oh. Kenapa? Karena mereka sibuk. Kalau untuk menghindar hal itu bagaimana? Apa kita Ya itu. nggak usah ngelayanin gitu loh? Kan dia namanya pembeli itu kan Jangan ngajak kan. jualan atuh kalau Nggak nggak jualan. dilayani. Makanya pembeli itu kan ngajak. Gimana? Nah, Cilina, untuk menjawab ini pertanyaan-pertanyaan selanjutnya tolong ditahan. Ini akan dijawab dulu sama Pak Andre sampai selesai. Setelah itu nanti kita akan ada acara tanya jawab bebas setelah acara ini ya. Jadi kita biarkan Pak Andre untuk selesaikan dulu ya, boleh ya? iya. Oke. Oke, kita nyambung ke topiknya Cilina ya. Cilina perhatiin deh, semua toko-toko yang di mall-mall biasanya ada manajer pengawas. Ada yang perhatiin nggak? Jadi manajer ini nggak terlibat dalam hal melayani. Itu fungsinya. Kejawab ya Cilina. Jadi kalau pedagang gimana supaya nggak kena? Utus satu orang sebagai pengamat. Satu orang nggak boleh melayani. Nggak kerja dong. Kan sama-sama Ya. joint venture bertiga, ntar satu duduk doang bisa kan nggak kerja. Gitu Ya balik loh. lagi sih. Kebijakan. Saya nggak bisa jawab ya Mbak Geni. Oh gitu ya. Iya, betul. Kan kita kan punya perjanjian. Jadi semua joint venture itu 3 orang mesti sama-sama saling kerja dan cari ini kan. Iya. Atau sewa orang harian bayarnya buat pengawas. Gitu sih. Ya, makasih Pak Ade. Ya, sama-sama Cilina. Kita Jadi izin lanjut ya. untuk menghindari dari kejadian seperti ini, apa yang sebaiknya dilakukan antara lain adalah ada pengawas tadi ya. Nah, Ya. selanjutnya apa lagi tuh? Selanjutnya adalah Yang juga menjadi saya izin share screen. Selanjutnya adalah jangan pernah mau disuruh mikir oleh orang lain. Termasuk kayak tadi Romo Wirya, jam berapa? Ketika kita udah lakuin, artinya kita mikir. Nah, seandainya pelaku itu berhasil menggiring kita 9 kali, habislah kita. Tapi syukurnya Romo Wirya langsung cut di percobaan pertama. Nangkep ya? Lain cerita, jika orang itu nggak enakan hati, itu paling gampang. Paling gampang nipu orang yang nggak enakan hati, paling gampang. Kenapa? Karena dia selalu positive thinking. Jadi digiringnya gampang banget. Masuk akal teman-teman? Nah, cara mengatasi berikutnya adalah hati-hati dengan otoritas. Misalkan, Cilina lagi dagang, tiba-tiba ada orang pakai baju polisi. Langsung ngancem. Bu, toko ini nggak ada pajak. Saya cek pajaknya ya. Langsung tuh kita ngeblank. Ketakutan. Padahal belum tentu kan dia polisi asli kan. Masuk akal? Nah, maka dari itu, untuk pencegahannya adalah selalu minta surat tugasnya mana. Atau identitasnya mana. Atau bahkan, Pak, kita ke pos polisi terdekat yuk buat konfirmasi. Benar nggak ada penggeledahan toko saya? Nah, kebanyakan orang nggak akan mikir. Langsung ngeblank, takut. Waduh. Akhirnya emosional. Takutnya naik. Oke. Berikutnya, ketika memanfaatkan orang lain sebagai korban, selalu konfirmasi dengan orang asli. Misalkan, Bu, anak ibu kecelakaan, langsung telepon anak. Tapi sialnya kalau anak lagi nggak ngangkat sih, itu makin takut tuh. Oke, nah terakhir adalah intinya hati-hati dengan segala sesuatu yang bersifat emosional. Itu sih. Dari saya sih sekian. Dan semoga ini benar-benar bermanfaat untuk teman-teman untuk menghindari penipuan-penipuan dengan modus seperti ini. Jadi dendam itu nggak ada. Yang ada kesadaran kita dilemahkan dengan 9 kali permintaan atau tas. Jadi seperti ini ya, ternyata begitu menarik dan saya mengambil satu kesimpulan bahwa
orang tidak akan begitu gampang dihipnotis kalau punya kesadaran yang kuat seperti itu ya, kira-kira ya Yes. Dre ya. Yes. Dan juga punya tingkat kewaspadaan yang tinggi. Nah, kesadaran ini semua dan juga ada lagi yang pertama tidak panik. Artinya orangnya harus rileks. Makanya teman-teman, kita mesti sering-sering belajar relaksasi, belajar yang namanya meditasi supaya kesadaran dan kita itu tidak gampang panik sehingga kita juga terhindar dari masalah di hipnotis ini, ya. Nah, ini menarik sekali. Saya berterima kasih hari ini sudah dibukakan begitu luar biasa sharingnya oleh Andre. Semoga ini semua bisa membawa manfaat ya untuk teman-teman sekalian. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga nanti berjodoh ketemu kembali ya Andre ya. Terima kasih banyak ini. Saya sangat-sangat senang dan bersyukur hari ini kita semua bisa kumpul. Jumpa lagi di lain kesempatan di topik yang tidak kalah menarik ya. See you, bye-bye. Terima kasih Andre. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Edi. Iya, sama-sama. Bye. Iya.